Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta terbaru, RRI Digital para bintang, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional,
termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini seperti biasa di acara apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami malam hari ini. Ada siapa? Kita coba berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Bapak Syarifuddin Munir SPD MSI, guru SMA Negeri 20 Goa, dan hari ini kita bicara penerapan pembelajaran tata budaya lokal Makassar. Dan beliau ini sahabat budaya bukan hanya seorang guru, tapi beliau juga punya beberapa profil ya. Beliau itu Ketua Kombel Balira SMA Negeri 20 Goa, Wakil Sekretaris PGRI Kabupaten Goa, juga Wakil Founder Sanggar Literasi Sulawesi Selatan. Wah, banyak sekali profesinya beliau. Beliau juga adalah Ketua Agen Literasi Indonesia Perwakilan Goa dan Ketua Komunitas Kami Pengajar Goa. Penerima juga penghargaan nasional guru penulis dari Agen Literasi Indonesia yaitu tahun 2024 dan penulis dalam buku Rekor Muri Antologi Pantun Budaya Lokal ASEAN. Wah, banyak sekali nih. Beliau punya profil ya, sahabat budaya. Baik, kita menyapa dulu beliau di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam untuk Bapak Syarifuddin Munir. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Pak ya? Ya. Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat, Iya Pak Syarifuddin, kita nanti akan bicara tentang penerapan pembelajaran tata budaya lokal Makassar. Nanti kita akan mengulik lebih jauh seperti apa penerapan pembelajaran tatanan budaya lokal Makassar ini di perbincangan kita kurang lebih ya selama 50 menit ke depan. Baik Pak Syarifuddin, kita akan dengarkan dulu kelong ya Pak ya. Nanti kita akan lanjut ya untuk berdialog malam hari ini. Jangan kemana-mana ya Pak ya, tetap di Zoom kami dan kita dengarkan satu kelong berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. satu per 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi. Hari ini sahabat budaya dan alhamdulillah kita sudah bersama Pak Syarifuddin Munir dan kita akan bicara terkait penerapan pembelajaran tatanan budaya lokal Makassar. Kita menyapa beliau Pak Syarifuddin. Iya, Pak Syarifuddin, kalau bicara tentang tatanan budaya lokal Makassar ini pastinya juga punya peranan penting lah dalam pembelajaran kita, terutama di sekolah ya Pak ya. Nah, Pak Syarifuddin, boleh mungkin dijelaskan apa yang melatar belakangi Bapak ini sebagai guru itu mengintegrasikan tatanan budaya lokal Makassar ke dalam materi pembelajaran di kelas. Silakan Pak Syarifuddin.
Pak Syarifuddin Tabe. Boleh? Mic-nya Pak, mohon dihidupkan Tabe. Iya, mungkin mic-nya yang oke. Oh Mic-nya iya, iya, makasih, oke. mohon maaf. Iya Ya, Pak, tidak menjadi masalah. Pak, boleh mungkin dijelaskan kepada kami apa yang melatar belakangi Bapak ini sebagai guru itu mengintegrasikan tatanan budaya lokal Makassar ke dalam materi pembelajaran di kelas. Silakan Pak Syarifuddin. iya, terima kasih Mbak Anti, luar biasa nih. Saya Iya, mungkin mengawali ini mengapresiasi dulu kegiatan ini. Ini alhamdulillah. penghargaan yang luar biasa kepada budaya lokal kita, Iya, hingga meluangkan waktu bahas persoalan ini. iya. Iya, jadi ya saya kira sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa pendidikan ini bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, Iya. tetapi juga membentuk karakter. Mhm. Nah, saat ini di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, Iya. siswa kita semakin ada indikasi dia akan semakin jauh dari akar budayanya. Mhm. Ya, padahal budaya lokal, ya terkhusus tentu budaya lokal Makassar ini memiliki nilai-nilai luhur yang sangat relevan untuk menjawab krisis karakter saat ini. Oleh karena itu, saya melihat bagaimana pentingnya menjadikan budaya lokal ini bukan hanya sekedar pengetahuan tambahan, tapi itu menjadi ruh dalam pembelajaran kita. Mhm. Ya, demikian. Iya, oke. Pak, kalau bicara tentang budaya lokal kembali, ini ada juga yang kita mau pelajari lah. Pastinya juga kalau belajar tentang budaya lokal tidak ya apa ya namanya orang bilang ya sosok gampang lah Pak. Nah, boleh Ya. ditahu nilai-nilai karakter ya masyarakat Makassar apa saja? Mungkin misalnya nih Pak ya, yang perlu dipelajari misalnya Sirina Pace, ada Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainge yang menurut Bapak itu paling krusial untuk ditanamkan kepada siswa saat ini apa? Semua kah atau apa saja nih Pak? Boleh, silakan Pak Syarifuddin. Iya. Jadi saya ini kan eh, Iya. saya tentu menggunakan bahasa Makassar ya. Iya Pak, iya, iya. Ya. Jadi kalau saya lihat ini di sini ada kata sipakalobi, itu kan bahasa Bugis kayaknya. Iya, iya. Oh iya, oke. Iya. Mm-mm. Kalau bahasa Makassarnya itu sipakalabiri. Oh iya, boleh. Iya. Iya. Kalau sipakainge itu bahasa Makassarnya sipakainga. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi Siri Napace, Sipakatau, Sipakalabir, dan Sipakainga ini memang sudah mengakar ya, dalam budaya di masyarakat kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ada hal yang kadang-kadang tidak diperhatikan ini, padahal ini menjadi akar. Jadi kalau saya menganggap Siri Napace, Sipakatau, Sipakalabir, dan Sipakainga ini adalah pohon yang cabangnya 4 tadi itu. Iya. Sebenarnya akarnya ada yang namanya pengali. Iya. Ya, pengali itu adalah rasa malu. Sehingga ketika rasa malu itu dimiliki oleh seseorang, maka dapat dipastikan bahwa setiap tindakan yang akan dilakukannya itu selalu didahului dengan pertanyaan, pantas atau tidak pantas. Oh iya. Kalau rasa malu ini mengakar, waduh luar biasa. Dan tentu ya mohon maaf ini dalam konsep yang lebih prinsip ya, dalam agama kita yang menganut agama Islam, ya Rasulullah mengatakan tidak lam tastahi fasna masyita. Ya kalau kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Ya gitu. Ya artinya rasa malu ini menjadi rem. Ya. Kita melakukannya ini pantas atau tidak pantas. Kalau seseorang sudah memiliki rasa malu, saya yakin bahwa ciri napanya Sipakatau, Sipakalabir, dan Sipakainga ini pasti dia miliki. Nah, itu. Ya, oke. Pak Syarifuddin, kalau bicara tentang kembali lagi budaya lokal kita yang ada di Makassar,
apakah si tahu juga itu penting untuk diketahui? Karena biasa kan ya katanya ada bahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang begitu ya. Ya. Oke, silakan Pak. Ya, kalau saya kira itu menjadi alat ya bagaimana kita berkomunikasi. Iya. Komunikasi ini adalah satu bentuk kan dengan orang lain dan tentu di situ akan teridentifikasi lewat bahasa seseorang. Kita bisa menilai ini seperti apa budayanya. Bahasa itu menunjukkan budaya. Kira gambarannya ada di situ. Bahkan di konsep yang kita sering dengar itu bahasa menunjukkan bangsa. Ya, artinya ketika bahasa seseorang ini sudah bagus, maka dalam hidup berbangsa dan bernegara pasti bagus. Betul, iya, oke. Baik, Pak, kembali lagi. Kalau bicara tentang menerjemahkan, nah bagaimana Bapak menerjemahkan konsep budaya yang abstrak ini ke dalam tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum modern? Silakan Pak. Terima kasih. Di konsep budaya lokal ini lebih mengarah pada pencapaian ya, dari segi sikap dan karakter. Ya, sehingga kalau kita mau spesifikkan ke dalam tujuan pembelajaran, ini biasanya kita menggunakan dua istilah ini. Yang pertama, karena dia abstrak, maka yang pertama kita mengintegrasikan. Nah, dan yang kedua mencantumkan. Ya. Kalau mengintegrasikan ini bahasa lain itu tersirat. Ya, artinya lewat proses pembelajaran kita akan bisa melihat nilai-nilai karakter, nilai-nilai budaya lokal apa yang dicapai oleh siswa di situ. Ya. Tetapi kalau mencantumkan, memang ini menjadi karena dia tertulis dalam program, ya, tersurat namanya. Jadi tadi integrasi itu tersirat, kalau mencantumkan tersurat. Iya seperti itu. Oke. Ya, baik Pak, kembali lagi. Kalau bisa diceritakan kepada kami, bagaimana metode atau strategi operasional yang Bapak gunakan untuk mengenalkan budaya Makassar agar tetap menarik bagi generasi Z atau generasi Alpha? Silakan Pak. Wah, luar biasa nih. Ya. Jadi Gen Z, Gen Alpha ini menjadi booming ya sekarang saat ini di kalangan anak-anak kita terutama. Saya sudah tidak tahu ini saya berada di gen mana nih. Bapak mungkin generasi apa ya? Milenial. Ya salah ya. Iya. Boleh, silakan Pak. Iya, jadi sebenarnya kurikulum yang kita anut di negara kita saat ini itu sudah mengakomodir. Ya, mengakomodir itu. Sekarang Kementerian Pendidikan memperkenalkan sebuah pendekatan pembelajaran yang namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Membahas tentang mendalam ini butuh waktu ini. Jauh sekali kalau kita mau bahas ini, tetapi kementerian kemudian membatasi ke 3 strategi. Ya. Ada yang namanya mindful, kemudian meaningful, dan joyful. Ya. Saya kira sudah sangat familiar ini. Ya, sehingga ini sangat cocok untuk kita menanamkan karakter budaya lokal Makassar. Nah, untuk menerapkan dalam pendidikan karakter ini kurikulum kita ini mengenal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya kira sudah sering terdengar ini. Dan yang pertama adalah, saya tidak bahas semuanya, saya mau ambil yang pertama saja. Yang pertama itu adalah bangun pagi. Nah, saat ini sekitar 90% ini pengalaman saya sudah mengajar sejak tahun 92 ini. Sampai hari ini yang selalu menjadi masalah dalam karakter anak-anak sederhana sekali. Mereka terlambat bangun. Ya itu saja, di situ saja masalahnya sebenarnya. Mereka terlambat masuk belajar. Geluyuran di sekolah pada jam-jam belajar itu karena mereka terlambat bangun. Ya, di situ masalah. Nah, padahal sebenarnya ya dalam
budaya lokal Makassar itu nenek moyang kita sudah menciptakan sebuah lagu. Mau dengar lagunya? Boleh, boleh Pak, boleh. Oh. Iya. Boleh Pak. Ini lagu ini, ini lagu ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, sebelum dimunculkannya ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya, iya. Lagunya itu begini. Iya. Ikau pasikola iya, linta-linta ko membangun, nalinta todong, tasungke nawan-nawan tadende. Tahu artinya tuh Mbak? Tidak Pak. Iya. Iya, jadi Iya. di situ dikatakan, wahai anak sekolah, cepat bangun. Itu supaya cepat juga terbuka alam pikiranmu. Nah, seperti itu. Ini lagu sudah lama sejak zaman dulu ini. Iya. Jadi sebenarnya apa yang dikaji oleh kurikulum kita saat ini itu sebenarnya perlahan-lahan itu menggali kembali budaya-budaya lokal yang pernah ada di masyarakat kita, kemudian perlahan-lahan terlupakan. Iya. Mulai dengan penggunaan istilah pembelajaran mendalam sudah luar biasa itu. Nah, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kurikulum kita saat ini terkait dengan pendidikan karakter itu mengarahkan ke pencapaian keterampilan abad 21 yang dikenal dengan 4C. Iya. Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Tapi kalau kita arahkan ke budaya lokal Makassar, critical thinking itu adalah sifat keingat. Oh iya. Ya, bagaimana kita mencoba bersahabat dengan kalimat-kalimat, mungkin kita bisa memberikan saran, memberikan ide kepada saudara kita, itu sifat keingat namanya. Kemudian creativity. Kreativitas ini akan bisa terbangun ketika kita memiliki Iya. empati. Ya, dalam bahasa lain ya, empati. Kemudian collaboration, ini berkolaborasi. Saya kira sudah jelas di situ ada bagaimana kita menanamkan sirit napacca di situ. Iya. Kita berkolaborasi. Kemudian komunikasi. Komunikasi ini sangat mengedepankan bagaimana kita bisa sipakaladit dan sipakatau. Nah, ini budaya lokal yang harus dikembalikan ya, dan harus diingatkan kepada anak-anak kita. Ya. Saya kira itu. Oke. Baik, Pak, kalau boleh juga, ini bagaimana Bapak menyiasati penyampaian materi jika ada siswa yang ya bukan berasal dari suku Makassar begitu, agar mereka tetap merasa bahwa terlibat dan menghargai budaya lokal kita ini. Silakan Pak. Ya, artinya kalau ada murid misalnya yang bukan orang Makassar, kemudian berada dalam satu kelas dengan umumnya orang Makassar, maka saya secara pribadi selalu menganggap bahwa keragaman itu adalah sebuah kekayaan. Iya. Nilai budaya ini, terutama budaya Makassar ini bersifat universal. Ini bukan hanya untuk orang Makassar saja. Tapi ketika dalam penerapannya itu bisa melibatkan dan bisa digunakan oleh siapa saja. Iya. Saya membuka ruang dialog ya, agar siswa dari latar belakang lain bisa membandingkan dengan budaya mereka sendiri. Bahkan dia punya kesempatan untuk menyampaikan bahwa budaya saya seperti ini. Saya kira ini adalah sebuah kekayaan. Sehingga ini justru akan memperkaya pembelajaran dan menumbuhkan sikap saling menghargai antar budaya. Ya, kalau dalam sosial budaya itu kan komunikasi antar budaya ya. Iya, betul. Iya, betul itu Pak. Iya. Oke, baiklah Pak. Apakah Bapak ini memanfaatkan juga media digital untuk ya memperkenalkanlah tatanan budaya lokal Makassar itu kepada siswa? Nah, mohon mungkin Bapak bisa memberikan contohnya juga. Silakan Pak. Oh ya, makasih banyak. Saya kira fasilitas yang ada saat ini luar biasa. Ya. Termasuk di sekolah-sekolah ini barangkali kita terlepas dari banyak persoalan. Kita harus berterima kasih kepada pemerintah saat ini. Di sekolah-sekolah rata-rata sudah memiliki yang namanya smart board. Iya. Luar biasa. Termasuk di Goa Kalau Pak mungkin, ya? Mohon maaf. Iya. Oke.
Dulu kan ya kalau masa-masa kita sekolah dulu kan pakai kapur, papan tulis warna hitam ya. Iya. Bentar gurunya penuh dengan kapur tangannya dan sebagainya. Iya, Kemudian ingat, masuk ingat. di whiteboard ya. Jadi Iya. mulai dari blackboard kemudian pindah ke whiteboard. Mhm. Sekarang ini smartboard. Iya, iya. Dengan smartboard ini sangat menuntut kita untuk memiliki kreativitas. Karena ya smartboard juga ini akan tidak ada manfaatnya dan akan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya ketika gurunya sendiri tidak memacu kemampuannya untuk memanfaatkan ini. Jadi kalau seperti yang kami lakukan terkait dengan media digital, ini tentu dengan adanya smartboard, ya bahkan kita bisa memberikan penugasan kepada murid kita, misalnya membuat video-video pendek terkait budaya Makassar. Ya. Kemudian kita juga bisa mengajak anak-anak. Sekarang kan yang booming kan TikTok ya. Iya, tetapi kita mengupayakan kita membuat TikTok yang kontennya edukatif. Ya mungkin tentang sirip Aceh dan sebagainya. Ada Canva yang untuk membuat poster-poster nilai-nilai budaya. Ya bahkan saat ini di sekolah kami sedang membangun sebuah studio podcast. Studio podcast yang kemudian tentu tidak lepas dari bagaimana keinginan kami untuk mengembalikan budaya lokal ini. Saya memberi nama Sambalogi. Oh iya, apa itu Pak? Ini rencana ya, mudah-mudahan disepakati. Tapi peralatan sudah ada, tinggal mau dibangun ini. Kami sedang mendiskusikan apa namanya ini. Kalau saya mau mengusulkan ini namanya Sambalogi. Iya, apa itu Pak? Pak Anti tahu Sambalogi? Tidak tahu Pak, apa itu? Iya. Iya. Okay. Sambalogi ini adalah sebuah alat yang awalnya kita kenal sebagai bambu runcing. Kalau bambu runcing mungkin Mbak Anti sudah kenal. Tahu, iya Pak. Iya. Tetapi Sambalogi ini tidak hanya sampai di situ. Kalau bambu runcing itu kan hanya yang dalam sejarah kan kita kenali. Para pejuang kita menggunakan bambu runcing ya untuk mengusir penjajah. Tetapi kalau Sambalogi ini tidak hanya sampai di situ. Kalau bambu runcing itu kan hanya sebelah ujungnya runcing. Oh iya, oke. Ya, kalau Sambalogi dua-dua ujungnya runcing. Iya. Dan itu bisa digunakan untuk menjinjing atau memikul, menaikkan sesuatu di bahu kan. Kalau Mbak Anti pernah menyaksikan orang mengangkat benih padi dari sawah ke sawah, dia menggunakan itu. Itu namanya Sambalogi. Artinya apa? Filosofi Sambalogi ini bagaimana seseorang mampu memikul tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab itu kan di bahu. Ya, di mana-mana. Ya, kalau tanggung jawab itu namanya di bahu. Ya. Jadi ini adalah upaya-upaya kami untuk mengembalikan budaya lokal, menyampaikan kepada anak-anak kita bagaimana supaya mereka tetap mengenali budaya lokal kita. Iya, saya kira seperti itu. Oke, baik. Pak, kita jeda dulu ya Pak ya dengan sebuah kelom. Nanti kita akan kembali lagi bersama di malam hari ini acara apresiasi budaya lokal. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini bersama Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin, kita kembali lagi untuk bicara tentang bagaimana masyarakat kita itu harus tahu tentang penerapan pembelajaran tatanan budaya lokal Makassar. Baik, kita kembali bersama beliau, Pak Syarifuddin. Boleh mungkin nanti dijelaskan kepada kami satu informasi tentang dalam mata pelajaran apa saja tatanan budaya lokal ini paling efektif untuk disisipkan dan bagaimana bentuk integrasinya. Baik, silakan Pak Syarifuddin, boleh mungkin dijelaskan kepada kami dalam mata pelajaran apa saja tatanan budaya lokal ini paling efektif untuk disisipkan dan bagaimana bentuk integrasinya. Silakan Pak.
Iya, terima kasih Mbak. Iya Pak. Eh, Sebenarnya sih Ya. tidak ada mata pelajaran yang spesifik ya, Oke. khusus ya. Tapi ini sangat tergantung pada bagaimana kreativitas gurunya. Ya, ketika dia memiliki keinginan untuk menanamkan, membangkitkan kembali budaya-budaya lokal ini, maka seorang guru yang kreatif pasti itu ada saja caranya. Ada saja caranya. Namun demikian, kalau misalnya kita mau menyebut mata pelajaran yang agak-agak dekat ini, yang muatannya agak-agak dekat memang ke artinya secara langsung ya, secara langsung dia bisa memasukkan ini ya budaya lokal ini ya seperti PPKN. Saya kira ini kan sangat terkait dengan pembinaan moral, sejarah ya, ya antropologi, bahasa Indonesia, bahkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga itu luar biasa. Nah tentu ada yang lebih khas lagi. Memang ada pelajaran namanya pelajaran pendidikan seni dan budaya. Ini saya kira punya harus lebih jeli melihat bagaimana memasukkan budaya lokal ini ke dalam muatan pembelajarannya. Kalau saya sendiri kira-kira kalau Mbak tebak saya ini guru apa? Guru budaya apa ya? Muatan lokal, ya. Iya. Oke, betul itu Pak. Saya adalah guru mata pelajaran biologi. Oh biologi. Iya, Masih ada biologi. biologi sekarang Pak ya? Iya. Iya masih ada. Oh iya. Kalau di SMP itu kan IPA ya. Oh iya. Tapi kalau di SMA sudah terpisah lagi menjadi biologi. Ya. Kalau saya biologinya. Ya, jadi ya dalam pelajaran biologi pun ini bisa ya. Saya sudah lama praktekkan ini dan itu akan sangat berbeda seperti apa kita bisa mengalihkan perhatiannya peserta didik ya, mengalihkan perhatian murid kita ketika dalam muatan-muatan materi kita itu ada yang kita sampaikan tentang muatan budaya-budaya lokal. Contoh misalnya kalau kami dalam pelaksanaan praktik, misalnya praktik yang menggunakan mikroskop. Iya. Ini kan karakter anak-anak itu sangat kelihatan itu. Ya, ketika mereka harus bekerja sama menggunakan satu alat yang sama, ya dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ya itu sangat kelihatan itu mana anak yang bisa bekerja sama dan mana anak yang egois. Itu kelihatan sekali. Nah tentu saya sebagai guru biologi itu sebelum mereka melakukan praktek ya mengingatkan dulu ya bahwa ya kalian harus ingat bahwa tatanan kerjasama dalam budaya kita orang Makassar itu seperti ini. Ya. Tidak mementingkan diri sendiri, tetap mengedepankan bagaimana asama turu, obulasi Batak yang menjadi moto-moto kita saat ini. Bahkan kalau di Goa itu kan memang ada ya. Mana Rumbangi Linoa, Esara Buttamarai, Kau Goya, si Amamat Tonji. Ya. Jadi budaya lokal Makassar terutama tentu tidak akan goyah, tidak akan bergeser sedikit pun. Itu hanya karena pengaruh-pengaruh kebiasaan-kebiasaan yang mereka tiru-tiru dan sebagainya ketika ini mengakar. Ya, jadi mereka akan bisa saling membantu. Di situ sudah kelihatan bagaimana pace itu muncul. Mereka saling memberi saran, itu si pakainga. Mereka saling memberi kesempatan, itu si pakalagin. Dan mereka menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak santun, itu adalah si pakatau. Kelihatan, sangat kelihatan. Oh gitu, iya. Oke, baiklah Pak. Kalau kembali lagi, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat mengajarkan budaya lokal di tengah gempuran tren modernisasi dan media sosial saat ini? Oh ya, kembali dulu lagi Pak, perubahan sikap atau karakter apa yang paling terlihat pada siswa setelah mereka mempelajari dan menerapkan nilai-nilai tatanan budaya Makassar tersebut? Ini mungkin dulu yang dijawab Pak, habis itu baru tantangannya. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi yang nyata saya rasa rasa hormat, ya, empati dan tanggung jawab itu akan kelihatan. Dan bukan untuk membanding-bandingkan ini, ketika
kita adalah guru yang sering menyampaikan seperti apa budaya lokal ini, ya, kita pertahankan itu, sikap siswa kepada kita itu akan berbeda. Mohon maaf ini dalam tanda petik ini ya, dalam tanda petik. Itu akan berbeda sikapnya kepada guru yang sering mengingatkan bagaimana karakter budaya lokal ini. Itu akan berbeda. Artinya seakan-akan anak-anak ini apa ya, ada sesuatu yang lain yang dirasakan ketika seorang guru ini sering mengingatkan anak-anak itu kepada budaya-budaya lokal ini. Akan lain daripada hanya sekedar memberikan nasihat, ya. Begitu masuk kelas mengingatkan tentang tugasnya dan sebagainya. Kan masih ada juga guru seperti itu. Nah, itu akan beda ya, iya akan beda dengan guru-guru yang sering memberikan wejangan-wejangan, kemudian mengingatkan tentang bagaimana budaya lokal kita. Beda itu, sangat beda. Ada apa namanya ya, contoh dari sebuah tamsil ini. Ya. Ada seorang anak perempuan yang ketika hujan dia harus melewati, menyeberangi dari satu kelas ke kelas lain, itu tidak ada atap, ya, tidak ada atapnya. Maka dia mengambil tempayan dari dapur sekolah, ya, dia pakai sebagai payung. Ini anak sekolah ini. Nah, karena ini anak sering mendengar gurunya menyampaikan bagaimana karakter, bagaimana budaya lokal kita, bagaimana penghormatan kita kepada orang yang lebih tua, kepada kakak kelasnya ini, bukan kepada gurunya, kepada kakak kelasnya saja. Ketika menyeberang itu, dia sebelum dia melewati tempat itu, di situ ada beberapa orang laki-laki, kakak kelasnya, berdiri, iya, berdiri di bawah atap yang masih yang tidak terkena hujan ceritanya. Kemudian si siswi ini, perempuan ini, bayangkan dia menurunkan itu tempayan dari kepalanya supaya bisa adik lewat depan kakak kelasnya. Ini luar biasa ini. Kalau tatanan budaya ini sudah tertanam. Kalau yang tidak pernah mendengar begitu-begitu kan, ya lewat saja kan, apalagi hujan. Iya. Rela bahasa dia melepaskan tempayan yang tadinya digunakan sebagai payung, supaya bisa tabe, karena kalau tabe orang tangannya di bawah, tidak mungkin tangannya di atas kan. Iya, betul. Iya, jadi beginilah karakter anak yang budaya lokalnya tertanam. Jadi saya kira ini sangat terlihat kepada siswa ya, karakter kepada siswa yang nilai budaya lokalnya tertanam. Oke. Baik, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat mengajarkan budaya lokal ini di tengah gempuran tren modernisasi dan media sosial saat ini? Silakan Pak. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Benar-benar ini tantangan terbesar kita dimanapun, ya, dan tentu ini sangat terasa buat kita guru. Sangat terasa. Sekarang di tangan murid-murid kita setiap saat itu adalah gadget. Ya. Ini adalah tantangan terbesar. Mereka seakan-akan bahkan bisa menganggap dengan adanya AI, AI ini bisa membuat anak-anak punya persepsi, mereka kayaknya tidak butuh guru ya. Iya, karena pengetahuan mereka bisa peroleh apa saja dia bisa pertanyakan. Iya. Oleh karena itu ini tantangannya. Disinilah ya tantangannya adalah agak seperti saya pribadi ya. Saya harus mampu mengemas ini pembelajaran yang tetap menjadikan tatanan budaya lokal ini sebagai sesuatu yang penting. Kita harus mampu tetap mempertahankan mindset murid kita supaya tetap bisa menganggap bahwa ternyata budaya lokal ini sesuatu yang penting, tidak bisa terganggu oleh pengaruh-pengaruh dari hanya sekedar gadget saja. Sehingga mereka tentu akan tetap merasa membutuhkan guru di sampingnya. Saya kira seperti itu. Oke, baiklah Pak, bagaimana respon dan dukungan dari orang tua siswa serta pihak sekolah mungkin terhadap program penguatan budaya lokal Makassar ini? Iya, silakan Pak. Iya, saya sering berkomunikasi langsung dengan orang tua murid. Saya sering berbincang dengan mereka. Kita perbincangkan ini seperti apa kira-kira generasi kita ke depan dengan
generasi JJ yang saat ini seakan-akan menjadi sebuah ekstrusi ya yang melanda peradaban kita. Iya. Ya, tetapi yang pertama orang tua ini tetap berharap. Iya. Orang tua tetap punya harapan besar bahwa sekolah adalah tempat anak mereka memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan karakter. Iya. Salah satu upaya kami sering mengundang orang tua siswa yang terlibat dalam pengibar bendera di sekolah. Kami undang. Mereka menyaksikan anaknya sebagai pengibar bendera. Ini sugesti sekaligus motivasi buat mereka bahwa ternyata tanggung jawab pendidikan karakter ini bukan cuma di sekolah, tetapi kami dalam keluarga juga harus terlibat. Ya, maka kita undang mereka. Mereka menyaksikan anaknya yang terlatih dalam sebuah organisasi. Kira seperti itu. Oke. Nah, Pak, bagaimana cara Bapak mengevaluasi atau mengukur keberhasilan internalisasi nilai-nilai budaya lokal tersebut pada diri siswa? Apakah melalui penilaian sikap atau proyek atau ada cara lain begitu, Pak? Iya. Iya. Jadi saya kira sudah sangat umum ini bahwa untuk penilaian ada yang tercatat. Ada memang instrumen yang kita siapkan. Mungkin dalam bentuk observasi sikap sehari-hari. Ini ada skor-skornya. Kemudian ada penilaian proyek yang berbasis budaya. Oh iya. Iya. Kemudian bahkan kadang-kadang kita menggunakan jurnal perilaku. Ini yang tercatat ini. Ada jurnal perilaku, memang ada catatan yang siswa buat sendiri. Siswa buat sendiri. Selain itu tentu ada pengamatan yang kita lakukan secara langsung di setiap kegiatan pembelajaran. Ini bahkan bisa menjadi instrumen utama dalam memberikan penilaian seperti apa murid dapat berpikir dan berperilaku sesuai tatanan budaya lokal Makassar ini. Oke. Baik, Pak, apa harapan Bapak bagi perkembangan kurikulum berbasis muatan lokal Makassar ini di masa depan mungkin? Dan sekaligus closing statement, Pak. Oke, silakan Pak Syarifuddin. Iya, tentu karena saya ini merasakan langsung ya, seperti apa manfaat yang bisa kita peroleh baik di sekolah maupun di masyarakat ketika anak-anak ini memiliki karakter yang didasari oleh budaya lokal. Maka saya sangat berharap, ini sudah sering kita bicarakan ini, bahkan di seminar-seminar kita sampaikan ini. Muatan lokal ini jangan hanya sebagai pelengkap kurikulum. Ya. Ini saran, mungkin bisa didengar oleh penentu kebijakan ini. Oh iya. Iya. Muatan lokal ini jangan hanya menjadi pelengkap. Ini kan sampai hari ini seakan-akan muatan lokal ini tidak begitu penting. Dia hanya apa namanya ya. Kalau misalnya ada guru yang tidak cukup jamnya, kasih muatan lokal. Seperti itu modelnya ya. Mungkin seperti itu. Oleh karena itu tentu idealnya ya muatan lokal ini tidak hanya menjadi pelengkap tetapi menjadi bagian strategis dalam kurikulum itu sendiri. Bahkan idealnya ini harus ada penguatan kebijakan yang konsisten. Maaf saya ulangi itu. Yang konsisten agar budaya lokal menjadi identitas pendidikan di daerah masing-masing. Kalau di Makassar ya tentu Makassar. Kemudian untuk ya closing statement ya luar biasa ini. Saya berterima kasih sekali lagi kepada RRI Pro 4 ini. Iya, Pak. Akan kegiatan ini. Ya, budaya lokal bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi kompas untuk masa depan. Iya. Jika kita ingin membangun generasi yang cerdas sekaligus berkarakter, maka kita tidak boleh meninggalkan akar budaya kita. Dari lokal, kita bisa menjadi global dengan identitas yang kuat. Yang terakhir, kecerdasan tanpa tatanan budaya itu akan sulit menentukan arah. Tatanan budaya tanpa kecerdasan itu akan sulit melakukan adaptasi. Saya kira demikian, Mbak Andi. Mudah-mudahan pembicaraan kita malam ini ada manfaatnya. Iya, Pak. Terima kasih
Baik, terima kasih Bapak Syarifuddin Munir SPD MSI, Guru SMA Negeri 20 Goa untuk kehadirannya bersama kami berbincang mengenai penerapan pembelajaran tatanan budaya lokal Makassar. Sampai jumpa Pak, sukses untuk aktivitasnya ya. Kita tunggu lagi Terima di lain kasih. kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Andi. Sehat selalu juga Pak, sampai jumpa. Ya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. RRI